Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Miss Dimar di kelas Bahasa Indonesia. Setelah memahami konsep teks eksplanasi pada pembelajaran yang lalu, saatnya kita menulis teks eksplanasi. Apa saja yang diperlukan? Yang pertama, kita membutuhkan rancangan dari teks eksplanasi. Ada 3 hal yang diperlukan sebagai dasar penulisan teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan. Dan yang ketiga, membuat kerangka teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, simaklah penjelasan berikut ini. Menulis teks eksplanasi bagian pertama. Selalu diingat kembali bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Peristiwa yang dijelaskan adalah peristiwa alam, sosial, budaya, dan yang lainnya. Dengan demikian, isi dari teks eksplanasi menjelaskan proses dan atau sebab akibat sebuah peristiwa. Selalu pegang kuat konsep dasar ini. Langkah menulis teks eksplanasi. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Tentukan tema. Carilah peristiwa alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. 2. Tentukan tujuan penulisan eksplanasi Anda. 3. Kumpulkan sebanyak mungkin bahan referensi yang berkaitan dengan tema yang dibahas. 4. Buatlah kerangka. Tujuannya untuk menuntun alur eksplanasi Anda agar tidak keluar jalur dan lengkap. 5. Peninjauan kembali. Cek ulang apakah kerangka yang Anda buat sudah memenuhi struktur, apakah kata-kata kunci atau poin-poin pentingnya sudah masuk di dalam kerangka. 6. Pengembangan kerangka. Dan yang ke-7, penyuntingan. Untuk bagian pertama ini, kita hanya akan membahas langkah pertama sampai dengan ke-5. Menentukan tema. Perlu diketahui bahwa tema adalah ide dasar penulisan. Carilah peristiwa alam atau sosial atau budaya atau yang lainnya. Dari tema ini kemudian tentukan tujuan penulisan Anda. Karena teks eksplanasi berhubungan dengan proses dan sebab akibat, maka Anda bisa memilih tujuannya dalam bentuk tahapan, rangkaian, perkembangan, pertumbuhan, penyebaran, perubahan, dan sebab akibat. Setelah menentukan tema dan tujuan, selanjutnya Anda dapat mengerucutkan dalam bentuk topik atau satu pokok pembicaraan. Topik ini akan ditulis berdasarkan tujuan penulisan Anda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Tema. Misalnya saja kita berbicara tentang fenomena sosial yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu tentang kelitih. Dari fenomena kelitih ini kita tentukan tujuan yang bersifat proses atau sebab akibat. Di sini Miss menuliskan bahwa tujuan dari eksplanasi yang akan ditulis adalah menjelaskan tahapan munculnya kelitih. Dari tema dan tujuan yang sudah ditentukan, maka kita bisa membuat topik. Karena
peristiwa yang akan dijelaskan adalah tentang kelitih dan poin penjelasannya adalah tentang tahapan, maka topik yang dipilih adalah sejarah terjadinya kelitih. Nah, setelah Anda menentukan topik, sejarah munculnya kelitih di Yogyakarta, maka tugas Anda selanjutnya adalah mengumpulkan referensi sebanyak mungkin yang berhubungan dengan topik tersebut. Anda bisa menemukannya di internet ataupun lewat buku-buku referensi. Langkah selanjutnya adalah membuat kerangka teks eksplanasi. Dalam membuat kerangka teks eksplanasi ada 3 poin penting. Yang pertama, tuliskan kata-kata yang berhubungan dengan topik. Yang kedua, masukkan kata-kata tersebut dalam struktur teks eksplanasi. Dan yang ketiga, cek ulang apakah struktur teks eksplanasi yang Anda buat itu sudah lengkap? Apakah semua poin-poin penting sudah masuk ke dalam kerangka Anda? Seperti yang kita contohkan di atas, bahwa kita akan menuliskan sejarah munculnya kelitih di Yogyakarta. Maka kemungkinan dari hal-hal yang berhubungan dengan itu Anda bisa buat dalam sebuah peta pikiran. Tuliskan semua hal yang berhubungan dengan sejarah kelitih di Yogyakarta. Misalnya saja ada remaja, ada organisasi, Amerika, trauma, geng, kriminal, dan mungkin masih banyak lagi. Silahkan tuliskan sebanyak mungkin kata-kata yang berhubungan dengan topik yang Anda tentukan. Setelah membuat peta pikiran, maka masukkan kata-kata di dalam peta pikiran itu ke dalam struktur teks eksplanasi. Ada 3 bagian struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, rangkaian penjelas yang berisi urutan peristiwa atau sebab akibat peristiwa. Dan yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Nah, sekarang kita coba membuat kerangka dari sejarah kelitih di Yogyakarta. Di bagian pernyataan umum yang berisi identifikasi fenomena, Anda bisa memberikan gambaran umum tentang kelitih yang ada di Yogyakarta. Misalnya saja, orang perlu tahu penjelasan tentang pengertian kelitih. Kemudian, mungkin orang perlu tahu kenapa kelitih ini menjadi sebuah fenomena dengan cara memberikan contoh kelitih yang terjadi di Yogyakarta. Kemudian Anda akan kerucutkan itu ke bagaimana kelitih itu bisa ada di Yogyakarta. Nah, setelah itu Anda perlu menjelaskan secara detail bagaimana kelitih itu bisa sampai ke Yogyakarta. Ini akan kita jelaskan di rangkaian penjelas. Misalnya saja di situ ditulis, yang pertama, kelitih itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya geng. Dan itu muncul pertama kali di Amerika. Yang kedua, kita akan tuliskan bagaimana proses masuknya geng itu ke Indonesia. Dan tentu saja penyebarannya bagaimana. Kemudian yang ketiga, kita akan jelaskan masuknya geng itu ke Yogyakarta sampai kepada bentuk yang paling akhir yang disebut sebagai kelitih. Sebagai penutup, kita akan berikan interpretasi atau penegasan ulang yang berupa kesimpulan. Kita ambilkan dari pernyataan umum dan rangkaian penjelas. Demikian penjelasan Miss Dimar.
tentang topik kita pada kali ini, yaitu menentukan tema dan menulis kerangka eksplanasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah dan bisa diaplikasikan dalam penulisan teks eksplanasi. Selanjutnya, tugas membuat perencanaan teks eksplanasi. Tentukan tema dan topik, buat peta pikiran dari topik yang Anda pilih, dan buat kerangka teks eksplanasi sesuai dengan struktur. Petunjuk dan arahan dari soal ini sudah Miss Dimar tuliskan dalam LKPD menulis teks eksplanasi yang ada di Google Classroom. Silahkan buka dan kerjakan. Tetap jaga sehat, tetap jaga semangat, jaga doa. Terima kasih dan salam makna bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.